Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Mari kita ingat kembali kelahiran kita masing-masing. Saat kita pertama kali datang ke dunia ini, pasti kita tidak membawa apa-apa. Semua bayi yang pernah terlahir di dunia ini mempunyai status yang sama, lahir tanpa membawa apa-apa, tetapi dibekali dengan harta yang sama mulianya, yaitu cinta. Cinta tercurah ke dalam diri kita sejak penciptaan diri kita masing-masing. Ingat dalam kitab Kejadian, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah sebagai citra Allah. Kita semua ada di dunia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai wujud gambar nyata Allah. Maka, kalau Allah adalah cinta kasih, sebagai konsekuensi logisnya kita manusia adalah cinta kasih. Bukti nyata dari pernyataan ini adalah ketika sang bayi hadir di tengah-tengah dunia, wajah dan raut muka seorang bayi selalu menarik dan menyenangkan. Itulah gambaran diri orang yang dipenuhi dengan cinta, selalu menarik dan menyenangkan. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini memberikan gambaran nyata tentang arti sebuah kelahiran. Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pemahaman yang benar tentang arti kelahiran yang sesungguhnya dan makna kehadiran kita yang paling hakiki, yaitu menjadi kabar sukacita bagi sesama. Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah kabar sukacita yang sesungguhnya. Bagi orang benar dan orang waras, kehadiran Yesus menjadi sebuah undangan untuk menjadikan hidup sebagai Injil yang hidup, yaitu kabar yang menggembirakan bagi semua orang sehingga mereka bisa bersama-sama mengatakan, "Puji Tuhan untuk kelahiran kita." Kalau awal kelahiran kita sudah menjadi warta sukacita bagi orang lain, maka marilah hidup kita saat ini
mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan, terutama pada masa Advent ini, kita jadikan momen untuk mengembalikan marwah kelahiran kita masing-masing pada jalur yang benar. Hidup kita harus menjadi warta sukacita bagi sesama, dan hidup kita harus menyelamatkan pribadi-pribadi yang kita kasihi, entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang menantikan kasih kita. Kelahiran dan kehadiran kita adalah kebahagiaan Tuhan. Semoga demikian. Amin.